Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah sesuatu yang menarik banget nih dari buku 99 Strategi Negosiasi David Rosen. Kita fokus ke bab 53, judulnya aja udah bikin penasaran. Mediator adalah frenemy Anda. Betul, frenemy. Sumber kita ya buku itu sendiri katanya kan ini taktik dari pemain kelas kakap Wall Street ya. Iya, reputasinya memang begitu. Nah misi kita sekarang, kita mau coba ngerti nih. Kenapa sih figur yang kita anggap netral, mediator ini, kok malah perlu diwaspadai? Ini penting loh buat Anda biar lebih, strategis gitu pas mediasi. Kenapa ada potensi musuh dalam selimut di sini? Iya, konsep frenemy ini emang langsung kena ya. Rosen itu ngasih peringatan jelas banget. Jangan pernah anggap remeh mediator. Meski tugasnya kan nengahin ya. Iya, harusnya netral kan? Betul. Tapi posisi unik mereka itu loh, bikin mereka punya akses ke info dari kita dan dari lawan juga. Nah, disitulah celahnya. Mereka bisa aja bocorin info penting. Sengaja atau nggak sengaja. Nggak sengaja, itu dia. Kok bisa nggak sengaja dalam negosiasi serius gitu? Bisa kasih gambaran nggak gimana itu? Bisa. Coba bayangin gini deh. Mediator abis ngobrol terpisah sama Anda, terus balik ke ruangan bareng lawan. Terus dia seletuk, mungkin niatnya basa-basi, wah kayaknya pihak Anda tadi pengen banget ya deal ini cepat kelar. Kedengarannya kan polos, tapi buat negosiator ulung, wah itu sinyal. Sinyal kalau Anda mungkin lagi kepepet. Ah iya, bisa jadi gitu ya. Atau bisa lebih halus lagi, misal bahasa tubuhnya. Kelihatan simpatik atau malah frustrasi gitu pas habis dengar argumen Anda. Atau yang lebih parah, catatan rahasia yang nggak sengaja ketinggalan di meja pas dia keluar sebentar. Waduh. Ini bukan cuma teori loh. Rosen ngeliat ini risiko nyata. Bisa ngerusak posisi negosiasi Anda banget. Licik juga ya kedengarannya. Tapi kan mediator itu perlu tahu beberapa info, mungkin yang agak sensitif juga, biar bisa bantu nemu jalan tengah. Gimana tuh batasannya kalau menurut Rosen? Nah, pertanyaan bagus ini. Disinilah prinsip Rosen yang lain itu kepake. Kalau nggak salah di bab 12 ya, keep intermediaries in the dark. Intinya gini, perlakukan perantara, termasuk mediator, sama hati-hatinya kayak Anda memperlakukan lawan negosiasi Anda. Oh, jadi soal info sensitif disamain aja gitu. Iya, kasih info cuma yang benar-benar mutlak perlu aja, biar mereka bisa jalanin tugas dasarnya. Apa yang mereka nggak tahu, ya nggak mungkin bisa mereka bocorin kan, sengaja atau nggak. Oke, masuk akal. Persepsi kalau mediator itu teman atau sekutu penuh, itu bahaya menurut Rosen. Jadi ini bukan cuma soal jaga omongan ya, tapi lebih ke strategi informasi yang menyeluruh gitu. Terus selain soal bocornya info, ada lagi nggak yang perlu kita waspadai? Kewaspadaan itu harus jalan terus. Jangan pernah, ya, baik secara langsung maupun nggak langsung, ngedorong mediator buat ngelakuin hal yang nggak etis. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya minta tolong bujukin pihak lawan pakai cara yang, ya gitu deh, kurang pas. Ingat loh, mediator itu nanti bisa jadi saksi penting kalau ada masalah etika di kemudian hari. Oh ya, bener juga. Dan ini, ada poin penting lagi dari bab lain, bab 91 kalau nggak salah. Jangan ragu buat ganti mediator kalau Anda ngerasa mereka nggak efektif atau bias. Atau malah ngerugiin posisi Anda. Di tengah-tengah proses mediasi gitu, boleh? Boleh. Menurut Rosen ya, ini nunjukin kalau mediator itu bukan figur sakral. Mereka fasilitator. Kalau nggak cocok, ya ganti aja. Wow, oke. Jadi setelah semua peringatan ini nih, pelajaran utamanya apa dong yang harus kita pegang kuat-kuat kalau lagi berhadapan sama mediator? Intinya sih, kesadaran strategis yang tinggi. Itu kuncinya. Ya, mediator memang tugasnya bantu biar deal tercapai. Tapi mereka tuh punya kepentingan dan dinamika sendiri. Kepentingan sendiri, contohnya? Ya, bisa soal reputasi mereka, atau hubungan mereka sama pihak lain, atau bahkan bias yang nggak disadari. Macam-macam. Jadi perlakukan mereka dengan hormat, tapi jangan pernah lengah, sedetik pun. Oke, hormat tapi waspada. Betul. Tujuan utama Anda kan melindungi kepentingan Anda sendiri, bukan buat cari teman baru di mediator kan? Bangun hubungan baik ya bagus, tapi jangan sampai ngorbanin kewaspadaan. Ini juga nyambung sama saran Rosen di bab 34 soal pentingnya kontingensi. Karena potensi salah info atau kebocoran itu selalu ada ya, siapin jaring pengaman dalam kesepakatan Anda. Dan kalau bisa, selalu cek ulang fakta atau info penting secara independen.
Jangan telan mentah-mentah aja. Oke, ini mencerahkan banget sih. Nah, ini ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Kalau kita udah tahu nih mediator itu bisa jadi frenemy, ada nggak sih cara buat nggak cuma ngurangin risikonya aja, tapi malah secara proaktif gitu memanfaatkan dinamika yang kompleks ini buat keuntungan strategis Anda dalam negosiasi? Gimana tuh kira-kira?